Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga masih pada sehat ya. Masih pandemi kayak gini, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol ya. Jangan mentang-mentang udah vaksin, terus kalian ngerasa bebas ngelanggar protokol. Hehe, jangan ya. Sebelumnya, kenalin nih, nama aku Muhammad Fahri Akmal Pasha dari Sastra Indonesia Universitas Diponegoro. Oke, di podcast kali ini kita bakal bahas soal dalang nih. Kalian pasti udah gak asing kan sama yang namanya dalang, apalagi kalau kalian suka nonton wayang. Jadi aku udah ngumpulin beberapa sumber buat pembahasan dalang, tentang apa sih sebenarnya dalang itu, siapa sih dia, dan apa sih makna filosofis di balik dalang itu, ada gak sih? Gitu ya. Oke, kita langsung bahas aja ya. Menurut laman jpbudaya.jogjabelajar.org, seni pewayangan bagi masyarakat Jawa merupakan salah satu bentuk warisan budaya dari leluhur yang sangat tinggi nilainya. Oleh karena itu, seorang dalang yang memimpin pementasan sebuah wayang pastilah memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam dunia pewayangan, karena seni pedalangan diyakini mengandung nilai luhur. Banyak nih penelitian dari buku yang dibuat oleh ahli budaya Indonesia maupun asing mengenai seni pedalangan. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa seni pedalangan tidak ada bandingannya di dunia ini. Pendapat lain juga ada yang mengatakan nih, bahwa seni pedalangan adalah suatu bentuk cerminan dari kehalusan jiwa manusia dan tidak hanya sebagai sebuah bentuk pertunjukan hiburan saja. Dalam kebudayaan Jawa, dalang seringkali dipandang menjadi sosok rujukan tentang tata nilai dan pengatur ritme yang mampu memberikan visi dalam kisah-kisah kehidupan. Pada dasarnya, dalang merupakan seorang yang memimpin jalannya pementasan wayang. Itu berarti sebagai sesosok yang memimpin jalannya cerita pewayangan. Pada hakikatnya, dalang mementaskan nilai-nilai kehidupan pada setiap kisahnya. Nah, teman-teman, bukan kebudayaan Jawa nih namanya kalau tidak memiliki makna filosofis ataupun makna-makna tertentu yang terkandung di dalam suatu budaya itu sendiri. Kalau begitu, yuk langsung aja kita bahas apa sih sebenarnya makna yang terkandung di balik sosok seorang dalang, dan makna dari istilah dalang itu sendiri apa sih? Yuk kita bahas. Dikutip dari laman Wikipedia, dalang pada dasarnya adalah seseorang atau sosok yang mempunyai keahlian khusus dalam menceritakan kisah pewayangan dengan memainkan boneka wayang. Kata dalang ada yang mengartikan berasal dari kata dahyang, yang berarti juru penyembuh berbagai macam penyakit. Dalang dalam Jarwo Dosok diartikan sebagai ngudal piwulang atau membeberkan ilmu, memberikan pencerahan kepada para penontonnya. Untuk itu, seorang dalang haruslah mempunyai bekal keilmuan yang sangat banyak. Berbagai bidang ilmu tentunya harus dipelajari oleh seorang dalang, meskipun hanya sedikit. Sehingga ketika dalam membangun isi dari cerita, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai kekinian. Sementara itu, menurut tulisan pada laman Institut Pesantren Matali'ul Falah tentang dalang, dalam filosofi Jawa, dalang sebenarnya berakar dari sebuah makna mulia, yaitu wedo dan wulang. Wedo merupakan kitab suci agama yang memuat berbagai ajaran tentang moral, peraturan hidup, dan spiritualitas menuju Tuhan. Sedangkan wulang dapat diartikan sebagai mengajar serta menebar benih ilmu dan cinta dalam kehidupan. Pada arti yang lain, dalang juga dapat diartikan sebagai seorang penyebar ilmu. Makna ini berakar dari kata angudal piwulang tadi, yakni dalam proses menyebar ilmu bagi masyarakat. Dalang merupakan sosok sentral dalam pementasan wayang. Kisah-kisah pewayangan akan menjadi jauh lebih menarik apabila dibawakan oleh seorang dalang yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai segala ilmu kehidupan. Begitulah peran seorang dalang bekerja. Tak hanya sebagai sebuah seni pertunjukan saja, mereka mampu menyihir rakyat dan memberikan pelajaran dengan memberi visi pada kisah-kisah yang ditampilkan dengan media wayang. Nah, gimana nih teman-teman pembahasan soal dalang tadi? Ternyata menarik juga ya. Ternyata ada loh arti di balik kata dalang. Ya, gitulah kebudayaan Jawa, selalu mengandung nilai-nilai filosofis atau makna-makna tertentu lah di balik budaya atau unsur-unsur yang menyertainya. Nah, kayaknya gitu aja sih yang bisa aku sampaikan di podcast kali ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, yang terakhir aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah nyimak obrolan aku di podcast kali ini tentang dalang dari awal sampai akhir ini. Jangan lupa buat tetap jaga kesehatan, apalagi ini masih masa pandemi. Ingat, jangan lengah, oke?
Jangan lupa juga buat dengerin podcast-podcast lainnya di channel ini yang tentunya jauh lebih menarik pembahasannya. Terima kasih, udah segitu aja dari aku. Terima kasih semuanya, bye-bye.